Mengapa bisa banyak sekali denominasi gereja yang ada di Indonesia? Ya, karena memang manusia itu juga berbeda-beda, ya, dan Tuhan itu di dalam harus mengembangkan kasih satu dengan yang lain, dan juga jangan merasa diri, wah kita udah paling lebih benar, udah paling benar, iya. Itu juga salah. Oke. Gitu loh. Baik teman-teman, semoga menjawab. Yang kedua Om, ini ada pertanyaan. Mengapa bisa banyak sekali denominasi gereja yang ada di Indonesia? Ya, mungkin juga bisa jelaskan Om, denominasi itu apa kira-kira supaya teman-teman muda ini juga bisa paham apa sih denominasi itu, gitu mungkin Om. Sebelum nanti mungkin menjawab mengapa banyak denominasi yang ada di gereja, yang ada di Indonesia. Ya, seperti kita di denominasi Gereja Pantekosta, ya, jadi satu aliran Kristen yang mempercayai karena kita menemukan pewahyuan yang mungkin belum bisa atau belum dialami oleh denominasi sebelum kita, gitu loh. Itu soal kepenuhan Roh Kudus. Ya, siapa bilang gimana ya definisi denominasi? Pokoknya sekelompok orang yang mempunyai satu doktrin yang disetujui bersama, ya, keyakinan mereka tentang satu pengalaman mungkin yang baru, yang sebelumnya belum pernah dialami oleh denominasi Kristen sebelumnya, tapi kita mengalami sehingga kita membentuk satu denominasi baru, gitu loh. Ya, jadi begini, ini memang mengapa ada begitu banyak ya? Iya, betul. Denominasi banyak, kalau lihat ke Departemen Agama itu ratusan loh, denominasi Kristen, gitu. Gini, karena orang itu ya beda-beda memang orang. Ya, orang itu berbeda-beda ya. Tapi memang yang membuat mengapa atau hal yang paling besar memberikan sumbangsih sehingga terjadinya berbagai macam denominasi adalah soal doktrin, mau nggak mau. Selain juga ada soal-soal yang mungkin, tapi itu yang paling besar saya kira soal doktrin. Selain mungkin yang saya saudarakan tadi, orang-orang kan lain-lain. Ada yang seneng. Nah, mungkin ini Om, teman-teman juga mungkin bertanya, doktrin itu apa sih Om? Nah, itu doktrin itu apa? Jadi mungkin teman-teman juga bisa ngerti. Iya, ini karena yang nonton kan masih anak-anak muda mungkin. Doktrin adalah ajaran yang kita yakini, ajaran Alkitab lah. Itu doktrin identik dengan ajaran. Ajaran, ya. Kita sering memakainya karena Alkitab tuh yang kita percayai, maka dari Alkitab itu ada ajaran-ajaran yang kita kumpulkan menjadi satu sistematik pengajaran kepercayaan. Kita susun secara sistematika doktrin gitu. Nah, mungkin masing-masing gereja bisa beda-beda tuh. Karena tadi pewahyuan orang juga beda-beda tentang dan pengalaman mereka juga beda-beda. Tapi bukan berarti lantas Tuhannya juga jadi semerawut beda-beda. Buat saya begini loh ya. Tuhan itu jangan lupa juga ini penting. Bahwa yang namanya kebenaran itu bersifat progresif, Pastor Aldo. Bertumbuh Om ya. Ya, berkembang terus. Ya, bukan yang berarti yang ini yang udah Allah yang berikan, sudah itu ditinggalkan tidak. Kita terus bertumbuh. Allah itu progresif berkembang. Ya. Saya beri contoh umpamanya pewahyuan yang diberikan kepada Martin Luther oleh Tuhan, itu pembenaran oleh sebab iman. Itu sehingga dia mengadakan reformasi kan? Reformasi, betul. Dan dia memberikan boleh katakan denominasi gereja Protestan lah gitu. Itu betul. Itu dari Alkitab. Kita dibenarkan oleh sebab iman. Dia keluar karena pandangan dia tentang apa yang diajarkan oleh gereja Roma Katolik sebelumnya salah. Gitu loh. Dia protes itu. Ya. Jadi dia keluar dengan mendirikan satu denominasi baru Protestan karena dia dapat pewahyuan. Wah, kita dibenarkan ini bukan karena bayar uang, bayar ini dan itu dan sebagainya, tetapi karena kita beriman kepada dia. Itu betul dari Alkitab, ya kan? Tetapi dalam perjalanan selanjutnya Allah tuh nggak statis itu loh. Allah kan juga terus berkembang. Ya, saya ada detail-detail urut-urutannya sih. Betul. Nah, tapi dari Protestan mungkin berkembang kepada Baptis, betul. Nah,
orang-orang baptis mendapat pewahyuan selama mempelajari Alkitab bahwa baptisan itu bukan dipercik gitu. Betul. Tapi dengan Islam. Gitu. Nah, mereka keluar lagi dari kitab Islam, mendirikan satu denominasi yang baru. Nah, dari itu pun bertumbuh lagi. Ada yang menemukan bahwa Allah menginginkan kekudusan harus dikudus. Itulah aliran denominasi Calvinisme bukan? Bukan, Bala Keselamatan. Satu lagi dia, saya lupa tuh. Menekankan kekudusan. Dari situ dengan bertambahnya waktu, dengan berjalannya waktu, timbullah juga aliran kita nih, Pantekosta. Yang kita mengalami, bukan cuma mengalami, kita menemukan satu doktrin kebenaran Alkitab tentang kepenuhan Roh Kudus. Dan kita mengalaminya. Bikin lagi satu progres lagi ya. Jadi memang yang bikin banyak Indonesia ini karena memang manusia itu juga berbeda-beda ya, dan Tuhan itu di dalam memberikan pewahyuannya progresif. Cuma salahnya manusia, nih ya. Waktu mereka mendapat wahyu itu, mereka bikin satu gerakan sendiri, dan waktu Allah terus bergerak maju dan memberikan pewahyuan kepada yang lain. Nah, ini nggak disenengin, ini sesat yang ini nih. Padahal dari Alkitab juga, gitu loh. Nah ini berkepanjangan, bahkan kita juga Pantekosta ada bahayanya. Kita rasa kita yang udah paling benar sendiri, gitu loh. Padahal Allah itu juga terus bergerak ke depan. Jadi buat saya gimana ya? Kita mungkin bisa aja punya doktrin yang berbeda-beda. Tapi jangan lupa kita satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus, ya. Saya kutip perkataan seorang teologiawan abad pertama, namanya Santo Agustinus. Saint Augustine, dia seorang teolog, dia juga bapak gereja hidupnya di abad ketiga. Dia bilang begini, dalam hal-hal yang penting kita harus bersatu. Hal-hal yang krusial nih ya, soal keselamatan, soal doktrin-doktrin yang penting, soal kelahiran baru, kita ada persatuan. Dalam hal-hal yang bukan inti, kita bisa lebih bebas. Seperti itu. Ya kan? Tapi dalam segala hal kita harus mengedepankan kasih. Jangan sampai denominasi yang berbeda-beda ini, karena memang faham-faham yang Tuhan berikan itu progresif. Tuhan tidak menginginkan terjadinya perpecahan. Saya percaya begini, saya percaya di zaman akhir ini Tuhan akan bekerja dengan Roh Kudusnya begitu dekat sehingga denominasi gereja itu akan berkumpul kembali. Bukan lagi dengan usaha manusia, tapi dengan pekerjaan Roh Kudus. Kita coba berusaha, nggak bisa. Maksudnya timbullah tiga kelompok besar yang di Indonesia, apa itu? Yang kelompok karismatik. Karismatik, Pantekosta, Protestan. Itu punya ini sendiri. Protestan juga punya ini sendiri untuk mewakili kepada pemerintah. Tuhan berdoa dalam Wahyu pasal 17 supaya aku ingin supaya mereka semua adalah satu. Seperti tubuhku satu ya. Kita boleh berusaha, tapi dalam pengalaman nyatanya nggak bisa dengan usaha manusia. Harus merupakan Allah sendiri yang mengerjakannya. Sebab kita satu tubuh Kristus, ya. Kita asal dalam hal-hal yang sangat krusial soal keselamatan, kelahiran baru, kita harus sama semua di situ. Hal yang sangat mendasar ya. Itu yang paling penting ya. Betul. Ya, kita harus mengembangkan kasih satu dengan yang lain, dan juga jangan merasa diri, wah kita udah paling benar. Iya. Oke. Gitu. Tadi metodis maksudnya, kudusan. Oh, metodis, yo. Sudah dicatatkan Om, harusnya disampaikan aja nggak apa-apa Om. Ada Om, itu aja atau ada yang masih mau disampaikan? Saya kira itu aja. Itu aja Om ya. Baik ya, semoga bisa menjawab teman-teman tentang kenapa banyak denominasi ya di Indonesia. Jadi banyak ada ya, soalnya kita ada GPDI, ada GBT, ada GBI, ada kalau GKI, itu macam-macam. Masih satu rumpun lah. Iya betul. Ajar Roh Kudus, Pantekosta, betul. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman, semoga menjawab. Dan kita sampai ke pertanyaan yang terakhir Om. Ini pertanyaan yang seru sekali. Apakah Tuhan itu mewajibkan perpuluhan? Atau mungkin perpuluhan itu masih berlaku nggak sih? Atau mungkin Tuhan mengharapkan kita untuk memberikan persepuluhan, dan juga bukan persepuluhan, korban juga, ya. Bagi pelayan bisa lewat dua cara.
lewat perintah yang jelas, ada pasal dan ayatnya. Tapi juga kita harus berpikir begini, dia berbicara juga lewat